Apa yang dikerjakan seniman itu adalah bahasa lain menceritakan tentang alam yang orang seperti saya yang tidak bisa mengerjakan sesuatu itu nggak kebayang sebelumnya. Jadi itu adalah semesta yang berbeda. Saya Justina Neni, saya bersama suami saya Agung Kurniawan, itu adalah pemilik dan pengelola Kedai Kebun Forum di Yogyakarta. Tempat ini itu kami dirikan tahun 1997 sebagai ruang bertemu seni, budaya, makanan, dan kreativitas. Itu gitu. Jadi kreativitasnya itu tidak terbatas pada seni, tetapi bahwa gerakan kreatif itu menghidupkan, itu yang penting. Kami merasa bahwa kebudayaan itu akan ada kalau manusianya hidup, itu gitu. Nah kalau manusianya nggak sehat, mati ya kebudayaannya ikut mati. Pada tanggal 25 Maret itu Muspika, Pak Camat dan Pak Kapolsek itu datang ke warung kami. Mereka karena sudah tahu bahwa Kedai Kebun itu aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni. Dan tempat ini juga tempat berkumpul untuk para seniman dan aktivis kebudayaan. Mereka kemudian datang dengan jajarannya resmi mengatakan bahwa tidak melarang berkumpul, tetapi mereka tidak melarang kami untuk buka. Artinya tidak tutup, tetapi lebih baik delivery atau take away. Ini ada mitosnya. Ini pembawa kedamaian. Ini purifikasi udara ini. Pokoknya ketika berita tentang COVID mulai masuk ke Indonesia, kita mau berbuat apa? Sejak tanggal 25, walaupun kami merencanakan liburnya baru akan Mei, tetapi sejak itu kami kemudian memutuskan, oke, kita tutup April. Tetapi karena kami memang setiap harinya memasak, itu sudah menjadi bagian dari darah daging kami memasak. Karena tidak ada kegiatan, lalu kami ngapain gitu. Konsumen juga kemudian sudah mulai nggak ada. Tetapi kami masih bisa memasak. Akhirnya kemudian kami memutuskan secara spontan untuk terlibat di dalam aksi bersama, yaitu Dapur Aksi Berbagi. Keputusan untuk ikut terlibat itu karena kami berpikir bahwa semuanya serba tidak jelas, semuanya serba gelap. Kami tiba-tiba merasa sendiri, gitu-gitu. Tapi kita nggak bisa berhenti kayak begini. Nah, begitu kami membuka diri bahwa kami memasak, kawan-kawan yang kemudian merasa berlebih, mereka juga ingin berperan di dalam situasi ini, gitu. Akhirnya setiap hari ada saja yang mengirim bahan mentah. Bisa mengirim sembako berupa beras, telur, bumbu-bumbu, kadang-kadang ada yang mengirim pisang, pepaya gitu. Jadi kami memasak berdasarkan kiriman bahan mentahnya. Nah, bagian distribusi itu ada kelompok yang lain lagi. Semangat lokalnya orang Jogja itu begitu ada seperti itu mungkin karena kami itu masyarakat yang dekat dengan bencana. Kita pernah mendapatkan bencana besar tahun 2006 dengan gempa. Kemudian pada tahun 2010 kita mendapatkan erupsi Gunung Merapi gitu. Sehingga semangat untuk saling melindungi, untuk saling membantu itu selalu ada. Jadi kita tidak bisa menghindar dengan lari, dengan bersembunyi, tetapi kita harus menghadapinya dengan pintar. Artinya kita tidak perlu menantang-nantang penyakit. Nah, kalau harus jaga jarak lah gitu. Kalau harus cuci tangan. Kalau kemudian kamu harus mandi, mandilah. Itu gitu. Karena itu adalah bagian yang penting. Tujuannya adalah supaya kita sehat, selamat, dan hidup. Kalau selamat, sehat, dan hidup, kebudayaannya hidup. Kalau kebudayaannya hidup, dunia ekonominya berkembang. Makanya tidak takut, tidak menantang, tapi harus pintar. Itu yang paling penting. Kira-kira gitu.